Ya, Bu. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang, ada yang tahu materi kita hari ini apa? Tidak, Bu. Oke. Ibu akan menjelaskan materi tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, materi kita pada hari ini yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian dari minuman keras. Ada yang tahu pengertian minuman keras? Tidak. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan. Minuman keras itu berasal dari kata khamaro atau menutupi. Atau yang dimaksud menutupi di sini adalah menutupi akal. Nah, ada yang tahu penjelasan lebih lengkapnya? Tidak. Minuman keras adalah minuman yang dapat memabukkan, yang dapat merusak saraf dan jantung bagi para konsumsinya. Nah, minuman keras ini sangat berbahaya bagi anak muda, terutama orang-orang yang suka mengonsumsi minuman keras ini. Banyak sekali dampak negatif yang bisa merusak tubuhnya dengan mengkonsumsi minuman keras ini. Nah, minuman keras ini biasanya mulai dari anak kecil sampai dewasa, sampai orang tua saja banyak yang mengkonsumsi minuman keras. Nah, minuman keras ini banyak sekali bentuknya. Yang pertama yaitu berbentuk yaitu wine, bir, dan spirit. Nah, ketiga ini adalah minuman keras yang dapat merusak sel di dalam tubuh kita, merusak saraf bagi anak muda. Kan banyak kita temui yang suka minum minuman keras itu pemikirannya sudah tidak bagus lagi, dan stres juga banyak kan anak-anak muda zaman sekarang. Nah, hukum dari meminum minuman keras ini yaitu haram. Meminum minuman keras ini hukumnya adalah haram. Tidak benar ya ada yang mengatakan bahwa minum minuman keras itu boleh walaupun sedikit. Tidak boleh, tetap saja tidak boleh, karena walaupun sedikit minuman keras ini bisa memabukkan. Nah, itu sangat dilarang, terutama untuk anak kecil, untuk anak-anak yang baru masa pertumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu dampak minuman keras ini ada beberapa hal dampak negatif dari meminum minuman keras ini. Yang pertama yaitu hilangnya kesadaran. Yang kedua yaitu melanggar norma. Yang ketiga yaitu merusak sel saraf dan jantung. Nah, hilangnya kesadaran ini yaitu karena seperti yang Ibu katakan tadi ya, bahwa minuman keras ini bisa memabukkan. Jadi kesadaran bagi peminumnya itu sudah, jika dia meminum walaupun sedikit, ini akan menghilangkan kesadarannya, dia tidak bisa berpikir dengan baik lagi. Nah, yang selanjutnya itu melanggar norma. Nah, kenapa disebut melanggar norma? Karena ini merupakan perilaku yang bisa membawa pelaku atau peminum minuman keras ini ke dalam yang melanggar norma agama, terutama yaitu bisa melakukan perzinahan karena minum minuman keras ini, atau bisa melakukan perkelahian, bisa judi juga bisa, karena kan minum minuman keras itu minum minuman keras itu biasanya berada pada lingkungan yang tentang perjudian, tentang bertengkar. Setelah ia minum, kan kesadarannya itu sudah hilang begitu. Jadi suka cari masalah kalau orang yang suka minum minuman keras. Yang ketiga yaitu merusak sel saraf dan jantung. Nah, jika meminum minuman keras ini dilakukan dalam jangka yang lama seperti itu, bisa minum setiap hari bagi anak muda atau anak kecil. Nah, seperti untuk anak kecil, jika meminum minuman keras ini terlalu sering atau tiap hari, ini bisa merusak saraf dan jantungnya, dan kesehatannya juga akan menurun seperti itu. Ada hadis
riwayat Ibnu Majah dari yang artinya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya peminum minuman keras itu bagaikan penyembah berhala. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa peminum minuman keras itu sudah Allah samakan dengan penyembah berhala. Ini berarti dosanya itu sangat besar sekali karena bisa membawa dampak negatif dengan meminum minuman keras. Misalnya itu dia dari meminum minuman keras itu dia bisa melakukan perzinahan, bisa melakukan perkelahian dengan teman-temannya, bisa dengan berjudi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu hikmah dari menghindari minuman keras ini. Yang pertama yaitu melindungi kesehatan badan dan mental. Yang kedua yaitu mengurangi tingkat kejahatan sosial. Nah, kan banyak tuh dari peminum minuman keras ini muncul suatu penyimpangan lagi karena akibat dari minuman keras ini, karena ini minuman keras ini banyak sekali dampak negatif yang disebabkan karena peminumnya. Yang pertama yaitu dapat menambah kejahatan di masyarakat, terutama tentang pemerkosaan wanita, tentang perzinahan, karena minuman keras ini lekat sekali dengan perzinahan, dengan judi, dengan pertengkaran. Jadi jika banyak masyarakat atau anak-anak muda yang minum minuman keras dan minum minuman keras dalam kehidupan sehari-harinya, ini akan di masyarakat kita akan muncul lagi penyimpangan lainnya, seperti yang disebutkan tadi kan, tentang perzinahan, tentang pemerkosaan wanita. Kan banyak sekali kan di sosial media sekarang ini, banyak sekali penyimpangan. Oke, selanjutnya itu perjudian atau judi ya. Judi itu artinya yaitu para pemain bertarung untuk memilih satu jawaban yang benar. Dari sekian banyak jawaban hanya satu yang benar. Nah, ini medianya bisa dengan dadu, bisa dengan seperti togel gitu ya contohnya. Banyak sekali kan anak-anak muda yang zaman sekarang ini yang melakukan judi, baik itu judi sabung ayam seperti itu. Karena itu termasuk judi karena bertaruh kan, bisa menggunakan uang, bisa dengan barang-barang berharga taruhannya seperti itu. Itu termasuk judi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi contohnya itu judi kartu, sabung ayam, judi yang memakai dadu seperti itu yang menggunakan uang juga. Dampak dari judi ini adalah bisa mengakibatkan pertengkaran. Kenapa bisa bertengkaran? Karena kan hanya ada satu yang benar seperti itu, ada satu yang menang seperti itu, yang dapat uangnya itu hanya satu orang. Jadi yang kalah itu tidak terima, jadi terjadi pertengkaran. Ekonomi juga semakin bisa menjadi miskin karena terus berjudi, karena kalah main lagi. Jadi uang atau penghasilan yang didapat selama ini habis sia-sia untuk bertaruh seperti itu ya. Selanjutnya yaitu dampak selanjutnya itu malas bekerja. Banyak kan kita lihat di masyarakat kita, yaitu jika orang banyak berjudi itu malas bekerja, ya kan? Jadi hikmah jika kita menghindari judi yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin bersedekah seperti itu, dan banyak melakukan ibadah-ibadah yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah sehingga kita akan menjauhi perbuatan haram, karena judi ini haram ya anak-anak. Jika ada orang tua kalian yang melakukan judi, sahabat atau teman seperti itu, sebaiknya dinasehati ya untuk jangan melakukan perjudian ini, karena banyak sekali dampak-dampak negatif yang dapat menghancurkan dirinya dan keluarganya, kan? Yang selanjutnya yaitu pertengkaran. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pertengkaran? Nah, benar. Pertengkaran itu misalnya dilakukan oleh satu orang dengan orang lainnya yang dapat memancing emosi. Pertengkaran itu tidak hanya berkelahi secara fisik ya itu, tapi juga perkelahian atau pertengkaran yang dilakukan
dengan mulut seperti itu juga termasuk ke dalam pertengkaran. Penyebab pertengkaran ini banyak sekali. Yang pertama yaitu berbeda pendapat. Kan banyak sekali, contohnya saja di kelas ini ya, jika berbeda pendapat, ini bisa bertengkar dengan ini bisa bertengkar dengan itu. Jadi sebaiknya kita hindari pertengkaran ini karena tidak baik untuk kehidupan. Selanjutnya itu akibat pertengkaran, memutus silaturahmi. Kan jika kita banyak berkelahi, kita berkelahi dengan teman kita, ini akan menjauhi kita, teman ini akan menjauhi kita. Jadi kita kurang teman dan silaturahmi juga akan terputus. Dan menambah dosa karena bertengkar itu bisa menambah dosa kita. Kita kan jika bertengkar dengan ini biasanya suka menggibah atau menggunjing yang ini jadi itu akan menambah dosa. Sebaiknya kita erat silaturahmi sama teman seperti itu. Yang selanjutnya yaitu akibat dari pertengkaran yaitu memperbanyak musuh dan dibenci oleh Allah. Nah, kenapa memperbanyak musuh? Karena jika kita bertengkar dengan teman yang ini, bertengkar dengan teman yang itu, kita tidak punya teman lagi, yang banyak adalah musuh. Kita tidak punya teman, kita tidak akan nyaman berada di lingkungan yang kita tempati jika kita banyak sekali musuh. Dan ini juga perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi ya penjelasan dari Ibu tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Nah, sampai sini dulu ya. Ada yang ingin bertanya? Oke, Ibu rasa cukup ya. Lebih dan kurang nanti dulu. Minggu depan tolong cari ya tentang hadis tentang minuman keras, judi dan pertengkaran. Silakan salin di buku. Lalu minggu depan akan dikumpulkan, nanti kita akan membahas dan Ibu akan menjelaskan apa arti penjelasan dari hadis-hadis yang telah kita dapatkan ya. Oke, baik.